Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 21 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyembuh jiwa kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami datang kepada Yesus untuk menerima penyembuhan jiwa terlebih dahulu, maka tubuh kami pun akan sembuh. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada pagi hari ini tanggal 21 Maret 2024 berjudul Penyembuh Jiwa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Matius 9 ayat 2. Saat ini ada ribuan orang yang menderita penyakit fisik seperti orang lumpuh yang merindukan pesan, "Dosamu sudah diampuni." Beban dosa dengan keresahan dan keinginan yang tidak terpuaskan adalah dasar dari penyakit mereka. Mereka tidak dapat menemukan kelegaan sampai mereka datang kepada penyembuh jiwa. Kedamaian yang hanya dapat diberikan olehnya akan memberi kekuatan pada pikiran dan kesehatan pada tubuh. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Di dalam Dia ada hidup, dan Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dia adalah Roh yang menghidupkan. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 45. Dan Dia masih mempunyai kuasa pemberi kehidupan yang sama seperti ketika di bumi Dia menyembuhkan orang sakit dan menyampaikan pengampunan kepada orang berdosa. Dampak yang ditimbulkan atas penyembuhan orang lumpuh itu seolah-olah surga telah terbuka dan menyingkapkan kemuliaan dunia yang lebih baik. Saat orang yang telah disembuhkan melewati kerumunan orang, memuji Allah di setiap langkahnya dan memikul bebannya seolah-olah seberat bulu, orang-orang itu mundur untuk memberinya ruang dan dengan wajah kagum menatap ke arahnya, berbisik dengan lembut di antara mereka sendiri, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Orang-orang Farisi menjadi bisu karena takjub dan diliputi kekalahan. Mereka melihat bahwa tidak ada peluang bagi kecemburuan mereka untuk mengobarkan khalayak ramai. Pekerjaan luar biasa yang dilakukan terhadap orang yang telah mereka serahkan kepada murka Allah telah begitu mengesankan orang-orang sehingga para rabi untuk sementara waktu dilupakan. Mereka melihat bahwa Kristus memiliki kuasa yang mereka anggap hanya berasal dari Allah saja. Juga keagungan sikapnya yang lemah lembut sangat kontras dengan sikap mereka yang angkuh. Mereka bingung dan malu, mengenal namun tidak mengakui kehadiran makhluk yang lebih tinggi. Semakin kuat bukti bahwa Yesus mempunyai kuasa di bumi untuk mengampuni dosa, semakin kuat pula mereka bercokol dalam ketidakpercayaan. Dari rumah Petrus tempat mereka melihat orang lumpuh dipulihkan oleh firman-Nya, mereka pergi untuk merumuskan rencana baru untuk membungkam anak Allah.
The Desire of Ages 270-271. Demikian renungan pagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang tubuh dan jiwa, Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 310 paragraf 3. Mereka yang sakit secara jasmani hampir selalu sakit secara jiwa, dan jika jiwa sakit, maka tubuh pun ikut sakit. Ada hubungan yang erat antara jiwa dan tubuh. Jiwa sakit, maka tubuh pun sakit. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Health halaman 272 paragraf 1. Kita harus melakukan segala daya kita untuk penyembuhan tubuh, namun kita harus menjadikan penyembuhan jiwa jauh lebih penting. Jadi, penyembuhan jiwa jauh lebih penting dari penyembuhan tubuh. Sebab jika jiwa sehat, maka tubuh pun sehat. Nah, apakah penyebab utama penyakit jiwa? From Heaven with Love halaman 175 paragraf 2 menyatakan, ribuan orang saat ini yang menderita penyakit fisik seperti orang lumpuh merindukan pesan, dosamu telah diampuni. Dosa adalah dasar dari penyakit mereka. Kutipan ini terdapat juga dalam renungan hari ini dalam paragraf pertama. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, penyebab penyakit kita adalah dosa-dosa kita. Beban dosa dengan keresahan dan keinginan yang tidak terpuaskan adalah dasar dari penyakit kita. Itu sebabnya kebutuhan terbesar dan terutama kita adalah Yesus Kristus, Sang Penyembuh jiwa. Sebab Jesus Name Above All Names halaman 89 paragraf 2 berkata, kedamaian yang hanya dapat diberikan olehnya akan memberi kekuatan pada pikiran dan kesehatan pada tubuh. Hanya Yesus sendiri yang dapat memberikan kita kedamaian, yang dapat memberikan kekuatan pada pikiran kita dan kesehatan pada tubuh kita. Sebab dengan memiliki kedamaian yang dari Yesus, jiwa kita sembuh, dan bila jiwa kita sembuh, tubuh pun pulih. Dan memang hanya Yesus yang dapat sembuhkan kita. Bersama Allah di waktu fajar halaman 162 paragraf 3. Yesuslah yang menyembuhkan tubuh dan jiwa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus menyembuhkan kita, khususnya jiwa kita? Di Upward Look halaman 115 paragraf 3 menyatakan, tidak ada yang telah dilakukan manusia yang dapat menyembuhkan jiwa terlepas dari Roh Kristus. Hanya melalui juru selamat penyembuhan dapat diperoleh. Artinya, hanya Roh Kristus yang dapat sembuhkan jiwa, sebab hanya melalui Kristus yang adalah juru selamat kita beroleh kesembuhan. Saudaraku dalam Tuhan, hari demi hari kita belajar betapa pentingnya kehadiran Roh Kristus di dalam hidup kita. Roh Kristus itu adalah rohnya Kristus, hidupnya Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa Yesus itulah yang disebut roh yang menghidupkan. Baca 1 Korintus 15 ayat 45. Oleh sebab itu, suratnya nomor 154 tahun 1910 paragraf 1 berkata, kita harus diilhami oleh Roh Kristus dan memanggilnya dalam iman untuk melakukan penyembuhan, sebagaimana kita akan melakukan bagian kita, karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Jelas bahwa Yesuslah Sang Penyembuh, yaitu penyembuh ilahi. Mintalah agar Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, agar jiwa kita disembuhkan, dan bila jiwa kita sembuh, maka tubuh kita pun sembuh. Oleh karena itu, percayalah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Kebutuhan terbesar kami adalah pengampunan daripada-Mu ya Yesus, kedamaian yang datang daripada-Mu saja, agar jiwa kami dipulihkan, jiwa kami sembuh. Dan bila jiwa kami sembuh, maka tubuh kami pun pulih. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah semua kami mau membuka hati agar Kristus masuk dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, kesembuhan jiwa boleh menjadi bagian kami, dan kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, hingga Dia datang menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.